kalau enggak siap. Azlin bilang tadi ini adalah batch pertama kami sebetulnya. Oke. Terus kemudian tiba-tiba saya merasa susah banget ya menemukan cowok yang pas gitu kan. Kalau mungkin cewek, mungkin pemain cewek mesti bisa kebayang, oh ada A, B, C, D gitu kan. Tapi kalau cowok agak berat ya gitu kan, susah gitu kan. Itu ya akhirnya kemudian ini terdelay, tiba-tiba muncul itu, kita bikin horor dulu yuk, kayak menarik dulu. Kemudian jadilah Trinil, ya kan. Kayaknya delaynya Mas Agung jadi sebuah karya yang box office ya, luar biasa ya. Ya kan, saya tawarin yang lain, kata gue mau lo, enggak mau seks gitu kan. Hantu aja. Pokoknya setan-setan ada di dulu. Semuanya hantu aja, ya udah kayak ya. Akhirnya kalau kita 1 bikin tahun ya, apa? 2 tahun ya. Menunggu yang susah berarti nyari level ya di sini ya. Nyari hafal. Ah. Pas kan dia? Gimana teman-teman? Laki-laki yang susah dicari. Saya sama Haki sudah siap. Ya. Ini kita selalu menggodok skripnya itu tuh lama memang. Lagu juga udah siap Mas ya? Lagu- dari Temeli pun udah siap. Lagu dari Temeli sudah siap. Apa Jadi, Mas yang bikin lama menemukan sosok Daku? Dari Mas Agung, apa yang bikin, wah lama banget harus pas banget apa Mas? Negonya kali ya. Bukan soal bisa main apa tidak. Apalagi soal followers, saya nggak peduli dengan itu, Ya. gitu kan. Tapi soal pas aja gitu. Ya benar. Yaitu tepat waktu itu ternyata kayak takdir gitu, kayak nyata gitu, Iya. itu aja. Wow, tepuk tangan dong, Wah. Dikasih tanggalnya tidak tepat waktu. Nah, ini emang Jadi udah semua. barengan sama film saya juga gitu kan. Jadi oh my god ya Allah, kenapa sih susah banget ini. Jadi kayak nujum gitu loh. Itu judul karya itu tuh kayak nujum Iya. bagi pengkaryanya itu. Ya jadi jangan pernah bermain-main dengan waktu ya. Nah, Daku ini berteman dengan Putut EA. Itu anehnya itu. Jadi Putut EA itu digambarkan sebagai seorang penulis, sementara tokoh Daku ini adalah tokoh fiktif. Jadi di situ dia berteman dengan Eka Kurniawan, penulisnya Cantik Itu Luka, terus ada Putut EA, terus ada beberapa penulis sastrawan gitu. Ya, dia ngobrol seperti halnya yang ada di situ, dan si sastrawan itu tuh selalu ngecengin si Daku ini. Ya, dia selalu bilang bahwa dia penulis pesanan, ya kan, dia nggak pernah komit sama waktu. Kapan sih kamu mengeluarkan film kamu sendiri atau novel kamu sendiri, karya kamu, lukisan kamu sendiri? Oh kamu selalu bikin tulisan yang pesanan. Nah itu kayak relate banget sama gua gitu kan. Ya kan, ya itu yang membuat akhirnya kemudian lingkungannya Mas Agus Magelangan, Mas Butet segala macam itu tuh sebenarnya itu lingkungan yang sehari-hari yang mungkin saya, Haki, teman-teman semua juga bilang gitu kan. Lu kapan sih main film yang bener film gitu. Lu kapan main film yang nggak nyari duit. Lu kapan ngedirect film, lu kapan bikin film yang diri lu sendiri. Itu selalu tren seperti itu. Dan sebenarnya jawabannya Mas Butet di sini itu tidak ada dalam novel, dan di novel tidak dijelaskan seperti itu, tidak ada. Jadi itu betul-betul murni keluar dari dialognya Mas Butet soal mau pesanan atau tidak pesanan. Yang penting jangan menggelincirkan logika membaca. Nah itu sebetulnya hal yang itu keluar intuisinya, keluar gitu aja gitu kan. Jadi makanya di sini saya menghadirkan Mas Agus Magelangan, Mas Agus Nur sebagai sutradara, juga penulis novel juga, maksudnya sutradara teater, dikenal sebagai sutradara penulis novel. Ada Mas Butet, terus karena memang di novelnya seperti itu. Terus soal teknis dubbing, saya rasa nggak ada. Tadi itu mungkin ada gesture mulut, ya kan, yang itu bagian dari acting saja, tapi itu tidak kemudian suara terus kemudian kita tidak, memang itu tidak ada suara karena memang gesture pemain. Saya nggak tahu itu di bagian mana ya, tapi saya kemarin melihat memang Kemarin saya tulis nggak ada. iya. memang tidak gitu. Teknis memang. Mungkin di studionya kali ya, dari studio ini mungkin tadi.
terima kasih Mbak Mer. Ya, proses saya sama Mbak Mer memang sangat lama sekali dan ya sangat mendukung saya banget gitu. Terus gue malah lupa pertanyaan itu apa sih? Susah jadi laki-laki di Indonesia ya. Jadi nggak ada tempat buat bercerita gitu. Semua dari sinema gitu kan, OTT, semua ngomongin tentang perempuan, perasaan perempuan diselingkuhin gitu kan. Tapi giliran cari bikin film laki-laki diselingkuhin gitu kan. Apa sih ini gitu kan. Itulah susahnya menjadi laki-laki. Karena itu makanya sebetulnya keputusan saya membuat film ini seperti halnya keputusannya Daku gitu kan. Saya mencoba untuk bagaimana jujur aja gitu kan. Mencoba untuk menuliskan atau berkarya, menggerakkan kamera, mendirect pemain-pemain saya. Itu berdasarkan intuisi memang gitu kan. Saya menemukan pemain, proses saya di sini tergolong sangat unik gitu kan. Skenario memang udah lama jadi gitu kan. Terus pada saat saya melakukan direction apa segala macam itu saya mengabaikan skenario gitu. Jadi skenario ini scene-nya ngomongin apa sih? Oh, scene-nya ngomongin ini. Oke, ya kan. Baru kemudian saya letakkan kamera, baru kemudian saya ngomong sama pemain dulu, nanti kamu begini ya Mbak ya, begini. Ya kamu Nadia begini kembali. Perlu jalan aja di sini atau segala macam. Udah, itu sebenarnya ke arah sana. Dan saya juga bilang pada asisten saya, partner saya dari waktu saya kuliah di IKJ yaitu AIB, itu saya tahu betul bagaimana kami merencanakan sebuah pengadeganan pada waktu kami kuliah waktu itu. Jadi sudah nyambung, bukan waktu kuliah, bahkan waktu masih di Jogja gitu kan, kami barengan bareng, ya kan. Nah, saya minta dia untuk membantu saya mengcoaching pemain agar supaya menggali sesuatu yang paling dalam di dalam diri dia sendiri. Jadi itu sebetulnya. Bahkan pada saat hari pertama saya syuting, saya kan kecelakaan. Jadi saya nggak ada di lokasi, saya hanya di rumah sakit dan saya pegang iPad, saya ngelihat gitu. Jadi betul-betul ini film memang betul-betul kayak berjarak betul sama saya. Saya seperti seolah-olah nggak hands on, tapi hati saya kepengen jujur. Saya nggak tahu ini kenapa ada takdir yang begini, saya juga nggak tahu. Bahkan saya juga bilang sama produser saya, Kak Azlin, udahlah Kak, berhenti aja lah, nanti aja lah bikin film ini gitu kan. Kalau ini enggak lah, sekarang, pokoknya sekarang. Ini waktu yang tepat buat membuat film gitu. Gitu, oke, udah lah. Ya, jadi betul-betul saya itu sangat intuitif, tapi saya nggak tahu ya, saya ngamuk berapa kali di lokasi. Saya nggak pernah ya saya ngamuk ya, karena udah patah kakinya jadi Gara-gara itu ya Mas? iya, ya gara-gara itu Udah nggak bisa lagi ngamuk. Udah bisa ngamuk. jadi betulan saya merasakan diri saya terpenjara, ya kan, saya tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi betul-betul intuisi saya yang yang bekerja, dan saya berada di dalam lingkungan yang luar biasa, profesional semuanya. Ada co-director saya Yogi yang nggak hadir di sini, terus ada beberapa asisten saya, ada kameramen saya, dan juga di situ juga ada anak saya yang membantu kamera. Jadi betul-betul saya hanya ngoceh, betul-betul saya nggak menentukan angle-nya harus di sini ya, enggak. Saya dong, ini pokoknya suasananya begini, angle-nya terserah lu, pokoknya. Actingnya juga terserah lu, ya kan, mulu jungkir balik kan, bawa kameranya terserah gitu. Jadi itu, makanya kemudian pada saat pada saat putus cintanya Daku dengan dimainkan seperti itu tuh kayak betul. Kenapa Mas?